Halo, cek, 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 cek. Suara saya udah masuk. Halo, selamat malam. Sore ya, sore menjelang malam. Berjumpa lagi dengan kami, Mentor Plus. Apa ya, dibilangnya kolaborasi ya. Kita juga ada teman-teman mentor dari Jakarta juga. Teman-teman juga pasti udah pada kenal ya. Ada Mas Charlie, ada Master Depannya mana nih? Banyak banget ya soalnya. Ada Master Coach Sonson juga, ada Coach Widi yang belum buka kamera nih. Buat teman-teman juga bolehlah dibuka kameranya ya buat teman-teman yang masuk ke live Zoom biar kita juga saling mengenal ya gitu. Jadi kalau mau ada yang mau komen atau ada yang mau ngobrol langsung sama kita, boleh silakan nanti kita unmute dari sini gitu. Makanya untuk hari ini saya pakai headphone gitu biar bisa ngobrol bareng gitu. Oke, jadi untuk acaranya saya buka dan ini adalah acara apa ya, lebih ke acara mensosialisasikan sebetulnya, lebih menekankan lagi, kita akan lebih menjelaskan lagi seperti apa sih bisnis trading forex ini, peluangnya seperti apa, yang mana kita tahu banget ya bahwa peluang di bisnis ini tuh gede banget, tapi paradigma masyarakat itu masih banyak yang belum cukup bagus gitu memandang bisnis ini, padahal peluangnya luar biasa besar dan kita akan buka dan kita akan beberkan sedetail-detailnya di acara malam ini gitu. Ada masih Charlie, Coach. Master Chef kemut. Master Chef kemut. Aduh, jahat banget saya di mute dong. Siap. Coba deh sapa, mau sapa banyak banget ya sekarang mah. Biasanya kan kalau misalkan 20-30 orang mah masih kita bisa sapa satu-satu ya, cuman karena ini banyak banget kayaknya nggak mungkin kita sapa semua. Teman-teman boleh, teman-teman mentor dibuka juga mic-nya, kita mulai aja ya acaranya. Silahkan, mungkin kita langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu di sini berarti apa itu apa itu? Sebentar ya, saya cek dulu. Mana. Oh, yang pengisi materi yang pertama silahkan boleh dimulai aja mungkin. Master Sonson ya. Siap, Sam. Ya, soalnya ini belum member pada pengen ikutan juga nih. Jadi kita harus share ke Telegram. Iya, banyak banget soalnya ini aja udah hampir 100 ya. Admit all ya. Masih terus bertambah ya. Kita senang banget sih sebetulnya karena antusias teman-teman tuh ternyata luar biasa juga gitu kan. Dan kita akan lebih membuka lagi mindsetnya teman-teman tentang bisnis trading forex ini. Oh, ini ada Pak Wawan, saya mau nyapa nih. Halo Pak Wawan, ini trader keren nih Pak Wawan nih. Dan yang lain teman-teman semua dimanapun berada, kami doakan dalam keadaan yang sehat ya. Cek 1 2. 3 4 5 Master Widi, siap. Ada suara saya Master? Oke, terima kasih. Saya sapa dulu mungkin ya. Halo, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan semuanya ya. Ada yang sambil di perjalanan juga loh ini, yang di mobil. Waduh, tuh. Masya Allah, Keren banget ya. Keren banget. Keren pokoknya. Pokoknya spesial banget ya, luar biasa untuk malam ini. Gila. Oke, lanjut Master. Apa kita mulai aja mungkin sambil berjalan ya? Boleh. Oke, boleh, silahkan pengisi materi yang nomor pertama. Kita langsung mulai aja ke materinya mungkin. Mungkin masih banyak banget join ya. Bentar dulu. Malam. Suaranya lup-lup. Oke, udah aman semuanya. Ini masih banyak ya yang mau join tuh, masih ada di waiting room. Teman-teman yang di host bisa bantu buat admit. Tes. Ada? Ada, cuman sedikit bergema. Oke, sekarang ada? Ada aman. Satu ya, apa nih ya? Kok di mute?
Set. Bentar ya, mari kita mungkin sampai 7.25 kali ya, 7.25, 6 menit lagi baru kita mulai. Karena ini masih baik banget kan. Ini sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang mungkin lagi coba untuk masuk, karena ini kayaknya banyak banget tuh, terus bertambah. Nggak ada suaranya. Mungkin kalau yang ada suaranya boleh dulu Pak di bagian mikrofonnya di on. Ada? Ada. Aman. Oke. Master Devan, coba dicek untuk mic-nya. Ya, tes. Oke, aman. Master Widi aman ya? Aman, Pak. Aman. Coach Sonson aman ya? Aman. Nah, sip. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Untuk hari ini itu kita webinar di tanggal 30 hari Kamis, pukul 19 sampai dengan selesai. Itu acaranya adalah virtual workshop di mana on Zoom with Didi Max, yaitu dengan judul mengenal lebih jauh trading forex demi merubah paradigma masyarakat. Jadi ada sekitar 5 materi penting yang harus Bapak Ibu tahu, dan ini akan kami bahas masing-masing oleh mentor-mentor yang ada di sini. So, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja. But sebelum kita mulai juga, di akhir itu ada merchandise. Merchandise itu ada uang tunai 1 juta, emas antam 1 gram, baju Didi Max, baju Goofy, dan bagi itu untuk pemenang yang beruntung. Dan syarat-syaratnya mungkin nanti sama Master Syam akan diutarakan seperti apa untuk mendapatkan merchandise yang tanpa diundi ini. Seperti itu. Oke, kita mulai aja. Dipersilakan untuk Master Sonson. Master Syam ya? Materi yang pertama, Master Sonson. Oke, boleh, siap. Mari kita mulai. Nah, apa udah tampil? Ada nggak? Ada, aman. Aman. Sudah Master. Nah, oke. Mungkin materi pertama masih basic dulu. Tentang pengenalan trading forex ya, karena mungkin juga di sini ada teman-teman kita yang masih belum paham apa itu trading forex. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat antara trading forex dengan perbandingan yang lainnya sebelum ke materi lebih berat lagi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, virtual Zoom ini sekarang kita mulai. Trading forex. Nah, trading forex atau pasar valuta asing, atau dulu itu sebutnya falas ya, dan sekarang dikenal sebagai forex. Ini merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, kita tuh kenapa bisa 24 jam? Karena kita ada 3 sesi ya, 3 sesi market atau 3 pasar juga, 3 pasar besar. Yang pertama ada sesi Tokyo, pagi hari itu. Sesi Tokyo juga ada 2, ada sesi Tokyo dan sesi Australia. Ini ada 2 pasar ya, jam 5 sampai jam 2. Lalu disambung oleh sesi Eropa dan London. Ini sama nih, jam 2 sampai 10 malam, jam 2 siang sampai 10 malam ya. Lalu sesi ketiga ada sesi Amerika, di mana itu tuh jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Dan sesi ketiga ini paling ramai ya. Jadi sekarang tuh market, kenapa sih trader forex, orang yang trading biasanya suka begadang ya? Karena malamnya di sini, siangnya di mereka gitu loh. Dan di sini juga sekarang tepatnya itu ada 3 pasar yang ketemu, yaitu pasar Amerika, London, dan Eropa. Gitu. Jadi kenapa kok malam ramai? Ya karena ada 3 pasar. Oke, lanjut. Berikutnya, trading forex juga dapat diartikan sebagai bisnis jual beli mata uang asing yang berbeda dan dilakukan secara online menggunakan sebuah aplikasi yang bernama MetaTrader. Oke, jadi di sini kita dapat poinnya nih, jual beli mata uang asing yang berbeda ya. Jual beli mata uang asing yang berbeda dengan menggunakan sebuah aplikasi MetaTrader.
konsep perdagangan sama kayak jual beli konvensional, jual beli barang lah, bisnis jual beli. Kita beli dagang murah, jual harga tinggi, gitu. Lanjut. Nah di sini perbandingan trading forex dan konvensional. Oke. Halo. Nah, perbandingan trading forex dan konvensional. Untuk forex ya, kita lihat nih, forex dan konvensional. Yang ke satu adalah waktu fleksibel. Waktu fleksibel 24 jam untuk forex. Kalau misalkan konvensional, waktu mengikuti aktivitas target pasar. Contohnya kalau di Bandung mungkin terkenalnya pasar Andir ya. Pasar Andir itu kan malam-malam bukanya. Atau nggak pasar-pasar sayur-sayuran itu rata-rata bukanya malam sampai ke subuh. Sampai ke pagi hari. Lalu siangnya ada apa? Biasanya pasar yang jual baju. Kalau di kita tuh, kalau di Bandung tuh ada pasar baru. Nah gitu. Itu kan mengikuti target pasar ya. Target pasar. Kalau misalnya di forex, ini 24 jam. Jadi Bapak Ibu nggak mesti takut untuk ketinggalan pasarnya. Yang kedua adalah uang akan utuh 100% jadi modal. Ini forex. Kalau misalnya konvensional, di sini uang modal tidak akan utuh. Penjelasan singkat aja. Konvensional, uang modal tidak akan utuh, jelas ya. Kenapa? Karena kita memutuskan untuk bisnis konvensional, apapun itu, yang kita butuhkan adalah tempat. Jadi ketika ada tempat, mau nggak mau kan kita menggunakan uang sewa di awal. Nggak mungkin dong tempat di akhir. Nggak mungkin kan. Jadi pertama-tama modal akan berkurang untuk tempatnya dulu. Lalu apa? Beli peralatan, beli perlengkapannya, beli bahan-bahannya, dan akan terkuras modal kita tuh. Tapi kalau di sini uang akan untuk 100% jadi modal. Kita ada dana 100 juta, kita deposit di forex. Pastinya Bapak Ibu udah ada handphone ya, smartphone. Gitu. Ataupun saya jamin sudah ada. Gitu. Jadi nggak butuh yang namanya HP tambahan, atau laptop tambahan, atau PC tambahan, nggak butuh. Karena zaman sekarang HP pun udah pasti pada support ya, udah pada bagus semua. Jadi yang kita depositkan 100 juta akan jadi apa? Ya tetap 100 juta. Gitu. Jadi nggak akan berkurang sepeser pun. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Kecuali ditransaksikan dan mengalami kerugian, maka akan berkurang. Tapi kalau misalnya mengalami keuntungan, ya jelas modal akan bertambah. Yang ketiganya, tidak ada biaya per bulan. Kalau konvensional ada biaya bulanan. Jelas ya. Forex meskipun butuh internet, tapi kita misalkan nggak trading forex pun, kita butuh internet. Betul nggak sih? Betul kan? Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan kita di forex, kita nggak trading pun butuh internet, tetap bayar listrik. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalkan konvensional, ada biaya bulanan. Listrik pasti membengkak. Lalu apalagi maintenance-nya, biaya maintenance-nya. Terus gaji juga, ada biaya gaji kan, dan lain-lain. Itu konvensional. Yang keempat nih, perbandingan forex ya. Untuk forex tidak memiliki pesaing. Kalau misalkan konvensional ini banyak pesaingnya. Maksudnya di sini gini. Ketika kita ya, ini ada partisipan 105 ya. Kita 105 orang nih trading bareng. Ini nggak akan, omset saya itu nggak akan berkurang. Profit saya itu nggak akan berkurang sepeser pun gitu loh. Kalau misalkan di sini konvensional, kita ada 106 orang nih. Contohnya saya deh. Saya sama Bapak. Ya, sama-sama jualan ayam depan-depanan. Pasti omset saya itu bakal berkurang. Kenapa? Karena pembeli mempunyai dua pilihan. Mau beli ayam mana nih? Ayam saya atau ayam yang depannya. Betul kan? Itu. Semakin banyak tukang ayam ya, maka semakin banyak pesaingnya. Kalau di sini enggak. Semakin banyak trader, mah jadi semakin asik, semakin seru gitu. Yang kelima ya, keuntungan dan kerugian kita mengatur. Forex. Kalau konvensional, keuntungan tergantung dengan pembelinya. Keuntungan dan kerugian kita mengatur ini forex. Kalau misalnya keuntungan, kalau misalnya konvensional, ini keuntungan tergantung dengan pembelinya. Jadi gimana? Jadi di forex itu
untung dan rugi itu benar-benar tergantung kita, tergantung saya sendiri itu. Saya mau untung 1 juta, harus pakai lot berapa, targetnya berapa, dan stop loss-nya berapa. Tinggal cari momentumnya, beres. Konvensional, saya mau untung 1 juta. Kalau untung 1 juta, minimal saya harus mengeluarkan barang itu 20 jutaan. Berarti apa? Berarti kan saya harus cari pembeli ya. Saya pembeli dulu yang mau membeli barang saya senilai 20 juta. Kalau saya mendapatkan keuntungan 1 juta. Nah ini. Jadi kalau misalkan di Forex, kita nggak usah cari sibuk-sibuk cari pembeli. Gitu. Kita tinggal cari momentumnya aja yang sesuai tekniknya, lalu ya udah buy dan sell, beres. Yang ke-6 ya. Yang ke-6, tidak perlu sewa tempat. Kalau konvensional, ini memerlukan tempat usaha. Jelas banget. Forex itu bisa di mana aja ya, selain fleksibel waktunya dan bisa dimanapun. Kenapa? Karena cukup dengan HP doang, ini HP. Ya. Cukup dengan handphone, kita bisa trading dimanapun dan kapanpun. Nggak perlu tempat gitu. Di rumah sendiri pun cukup lah. Kalau misalnya konvensional beda. Kita memerlukan tempat usaha untuk apa? Untuk menyimpan barang dagangan kita kan. Gitu. Dan terakhir, konvensional memerlukan perizinan. Forex tidak memerlukan izin usaha. Ini jelas banget, benar ya. Kita jualan nih, jual konvensional. Ramai sedikit udah ditanya mana izinnya. Izin RT RW, izin setempat, belum izin premannya. Betul nggak? Betul ya. Ramai dikit udah ada jatah preman, yang lain-lain. Belum Satpol PP datang nanyain juga mempermasalahkan spanduk-spanduknya. Gitu. Ribet lah pokoknya itu, banyak izin-izinnya. Tapi kalau di Forex, ini benar-benar nggak memerlukan izin usaha. Gitu. Hanya memerlukan ya verifikasi seperti KTP, rekening, dan lain-lain. Mungkin ada beberapa orang juga yang saya temui itu memerlukan izin dari istri ya. Betul kan? Jadi kalau misalkan memerlukan izin dari istri itu beda lagi, beda kasus ya. Karena semuanya butuh. Oke, lanjut. Pertanyaan nanti di akhir aja, pertanyaan di akhir aja ya. Perbandingan Forex dan saham. Nah ini. Ya. Di sini saya akan perlihatkan Forex dan saham. Karena apa? Ya ini ibaratnya sama sih ya, sama-sama trading ya. Yang satu trading forex, yang satu trading saham. Cuman bedanya adalah di produknya gitu. Yang membedakan adalah di produknya. Kalau misalkan forex dua arah, bisa jual dan beli. Turun kita bisa jual, naik kita bisa beli. Saham satu arah, yang dapat membeli aja. Jelas ya. Kenapa? Karena forex dua arah ini karena berpasangan produknya. Euro, mata uang euro dengan mata uang USD. Ini berpasangan dua. Kalau saham enggak, ini saham single. Jadi kalau forex itu dia punya pacar, saham single. Saham itu satu arah aja, hanya dapat membeli. Kenapa itu tadi? Kita mau beli bank BBCA doang ya, saham BCA. Artinya cari kode, ya udah kebelikan dari BCA. Sahamnya turun. Kita nggak bisa jual kalau kita belum punya beli saham. Kalau misalnya kita belum beli sahamnya. Gitu. Jadi kalau di forex nih, Euro USD mau turun, ya udah hajar aja sell. Kita bisa untung nggak untung. Kenapa? Itu tadi dua arah. Artinya ketika kita sell Euro USD, dalam sistem membacanya adalah kita menjual mata uang euro dengan membeli USD. Makanya di forex bisa dua arah. Yang kedua ya, jam transaksi 24 jam. Jelas ya. Jam transaksi 24 jam karena kita 3 sesi. Kalau misalkan di sini jam transaksinya terbatas. Ini mengikuti office hour ini. Ini benar office hour. Jam 8, close pun jam 3. Jam 3 ya. Lalu di sini ada produk yang dijual. Ya. Produk yang dijual forex adalah mata uang. Meskipun ada sisi lain, ada komoditi ya tambahannya juga. Tapi yang paling biasa transaksi adalah forex juga, mata uang. Misalnya saham, produk yang dijual adalah surat bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Jadi beda hanya. Kalau misalkan forex ini mata uang, kalau misalkan saham ada suratnya, surat perusahaannya. Di forex pergerakan lebih cepat.
Kalau di saham pergerakan lambat dan cenderung stabil. Kenapa bisa seperti ini? Ya forex jelas kita memperdagangkan mata uang utama di seluruh dunia. Sedangkan saham, ini saham cuman ya ini saham dalam negeri ya. Saham dalam negeri artinya apa? Yang transaksinya adalah orang dalam negeri juga gitu. Nggak bisa dipasang keluar gitu. Leverage-nya ini forex lebih besar. Ada yang 1:100, bahkan ada lebih juga ya yang menyediakan 1:1000. Kalau saham leverage-nya kecil, bahkan sampai tidak ada. Ada juga yang saham itu 1:2 itu udah gede banget leverage ya. Ada beberapa reksadana yang menyediakan 1:2 itu udah gede. Karena rata-rata adalah 1:1 leverage 1. Jadi kita nggak memiliki daya ungkit gitu loh. Kalau di forex kita memiliki daya ungkit yang bermanfaat buat kita. Jadi apa? Jadi dengan modal sedikit kita mendapatkan keuntungannya maksimal. Itu di forex. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nah, cara melakukan transaksi di pasar forex. Nah, ini bisa dilihat. Transaksi di pasar forex dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi yang bernama MetaTrader. Ini sekarang di dunia sudah pakai MT5 ya. MT5 itu aplikasi terbarunya dari MetaQuest juga sama gitu. Dan kelebihannya adalah kita memiliki tambahan pending order, yaitu buy stop limit dan sell stop limit, di mana di MT4 ini belum support, hanya ada di MT5 doang. Aplikasi ini bisa diinstal di smartphone dan PC. Ya, itu tadi. Kenapa bisa fleksibel? Karena bisa diinstal di smartphone-nya. Di laptop pun bisa, di PC pun bisa. Jadi inilah yang membuat sekarang makin canggih kita bisnis dimanapun. Ya. Jadi kalau dulu orang bawa HP itu hanya untuk berkomunikasi kan, sekarang enggak. HP kemana-mana itu untuk bisnis. Next. Nah, di sini ada banyak juga ya. Nah, ini adalah produk-produk yang ditransaksikan di forex. Ya. Ada US dollar, mata uang Kanada nih, CAD, euro, mata uang euro, Australian dollar, mata uang Australia, New Zealand dollar, pound sterling, Japanese yen, Swiss franc ya. Dan terakhir ada komoditinya di gold dan silver. Nah, ini mata uang utamanya loh. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ketika kita mentradingkan ini ya, transaksi di forex, ini nggak mungkin negara ini sampai 0 harga itu nggak mungkin. Jadi ketika, benar nggak sih ada orang yang bilang forex itu bisnis anti bangkrut? Betul, ya, saya setuju. Karena apa? Karena harga euro USD nggak akan mungkin sampai 0. Beda dengan kripto. Kripto mungkin beberapa ada yang udah duluan jadi koin abu ya. Itu kan. Nah, itu. Tapi kalau di sini euro USD ini mata uang negara-negara maju semua. Kalau misalkan perang pun ya, wah ini sih luar biasa pasti efeknya. Tapi nggak akan sampai 0. Gitu. Jadi inilah yang salah satu orang memilih trading di forex karena harga mata uangnya yang mungkin sampai 0. Ketika kita punya balance besar dengan money management yang dijaga, nggak akan mungkin sampai bangkrut. Kenapa? Itu tadi nggak mungkin sampai 0 untuk produk-produk ini. Gitu. Oke, ya ada yang coret-coret. Bentar ya, ada yang coret-coret ya. Jangan coret-coret Bapak Ibu. Nah, terus ada nggak sih biayanya? Jelas ada ya. Ketika kita transaksi pasti ada biaya. Biaya ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh pihak broker. Yang pertama ada spread. Spread itu selisih jual dan belinya. Selisih harga jual dan harga beli itu spread. Komisi ini biaya transaksi yang dibayarkan trader kepada broker untuk setiap lot yang ditradingkan. Lalu swap, biaya yang akan dikenakan jika ada order yang menginap. Nah,
ini biaya-biaya yang ketika kita melakukan transaksi. Tapi kalau misalkan kita nggak melakukan transaksi, apakah kena biaya? Jelas enggak ya. Kita nggak ada biaya bulanan, admin bulanan kayak bank itu nggak ada. Jadi ada orang juga yang ibaratnya naruh uang di forex. Ada nggak? Ada. Cuma buat depositin aja, yang hanya tradingin. Berkurang nggak uangnya? Nggak akan. Aman. Gitu ya. Mau ditarik sampai nol boleh nggak? Boleh. Kita naruh uang di bank sampai nol bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali apa? Tutup rekening, ya kan? Kalau misalnya di sini nggak. Sampai nol pun di WD masih bisa. Rekeningnya masih ada. Nah, loh, ada yang coret-coret lagi. Bapak Ibu jangan coret-coret ya. Nah, ya. Jadi dan harus curiga juga ketika ada broker yang tidak memiliki split, komisi, dan swap. Ya, karena broker yang legal ya, broker yang legal itu biasanya ada ini. Ketika broker yang nggak menyediakan ini, mau besar kecilnya berapapun, itu nggak masalah. Tapi yang jelas adalah, suka nanya kan, keuntungan broker itu dari mana? Keuntungan broker itu dari sini. Gitu. Yang bayar profit siapa? Apakah broker? Bukan ya. Ingat, yang bayar profit itu adalah bursa. Gitu. Broker itu hanya sebagai perantaranya doang gitu. Jadi mau rugi, mau untung berapapun broker nggak dirugikan gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada transaksi, barulah broker dirugikan. Kenapa ya? Karena nggak ada pendapatan masukannya. Gitu. Yang berikutnya adalah ini nih, cara analisa ya, analisa dasar forex. Ada dua, yaitu teknikal dan fundamental. Seperti ini, teknikal tuh ya ada gambar apa ini, merah hijau ya. Ini candlestick namanya. Fibonacci, average. Nah, ini teknikal. Ya. Kadang ada juga orang yang pasang semua indikatornya gitu sampai penuh. Ada nggak? Ada. Ya. Lalu fundamental. Fundamental itu seperti apa ya? Seperti ini ya. Kalau fundamental melihat dari datanya, data dan berita dengaran tersebut. Kalau teknikal adalah melihat dari grafiknya. Penjelasan analisa fundamental adalah analisa pergerakan mata uang yang berdasarkan dari data-data ekonomi dan kondisi politik suatu negara. Nih, ya. Dari mana kita dapat ini ya? Jelas dari internet, itu banyak banget. Kalau misalkan kita, contohnya yang paling terkenal tuh ya CNN, CNBC, itu sama, itu tetap ada berita forexnya juga, ada aja gitu. Terus apa lagi? Nah, di sini nih. Ini apa sih? Ya ini berita hari ini ya. Hari ini ada core PCI price index sama GDP-nya, gross domestic product-nya dari nih, ada GDP-nya dari Kanada ya. Nah, ini contohnya dari Fund Factory nih. Contoh dari Fund Factory seperti ini. Gitu. Jadi kan jelas ya, fundamental tuh melihat dari data suatu negara tersebut gitu. Nah, kalau ini teknikal nih. Analisa teknikal adalah analisa berdasarkan histori dan kebiasaan yang terjadi pada market. Kata kuncinya adalah di sini, berdasarkan histori dan kebiasaan yang terjadi pada grafik market. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Jadi melihat data ke belakangnya. Orang teknikal tuh percaya kalau misalkan sejarah itu kan berulang. Dan sejarah tersebut disebabkan oleh psikologi pasar. Gitu. Jadi ketika di sini ada pantulan, ya support, resisten, nah itu adalah reaksi-reaksi dari psikologi pasar yang terjadi pada saat itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kita sudah di ujung akhir. Saat ini perputaran uang di pasar forex masih terbesar di dunia dengan total volume mencapai 6 triliun USD. Ya. Banyak banget nggak? Banyak banget ini. Ini tuh data 2021, belum 2022 yang belum dapat. Tapi kurang lebih ya segini, masih 6 triliun USD. Ini artinya bisnis forex sangat menjanjikan dan sangat digemari oleh banyak orang. Tetapi kita tetap perlu belajar agar tidak diperoleh oknum dan tentunya agar kita dapat menjadi trader profesional. Ya, karena kan beberapa hari ini banyak banget ya
yang banyak banget oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab mengatasnamakan forex. Kenapa? Ya karena emang menggiurkan banget gitu. Di forex bukan persoalan seberapa besar kita mendapatkan keuntungan hari ini, tetapi seberapa lama kita bisa konsisten mendapatkan keuntungan setiap harinya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi trading forex itu, penjelasan trading forex masih basicnya, dan saya harap dapat dipahami ya. Kalau misalnya belum paham, boleh bertanya. Atau gimana nih, Mas Syam? Kita tanya jawabnya mau kapan? Di akhir ya? Di akhir, kita tanya jawabnya di akhir, dan tadi kan ada instruksi ya dari Mas Icali juga. Kita juga udah sepakat ada hadiah, ada beberapa hadiah yang tadi sudah disampaikan di awal. Dan kita juga akan kasih hadiah buat teman-teman yang memang serius mau belajar atau benar-benar serius berpartisipasi, karena nanti juga terlihat ya dari pertanyaannya apakah menyimak atau tidak, apakah benar-benar serius untuk mengikuti pembelajaran yang kita berikan saat ini gitu. Dan teman-teman juga silakan yang mau ngobrol langsung nanti di akhir ada sesinya, atau yang mau bertanya di kolom komentar juga boleh gitu. Dan terima kasih Master Sony untuk materinya, keren banget ya, kelas ya. Siap, kelas Ya. Belum dari saya, belum Master Widi, belum Master Devan, belum Master Chenli, lengkap lah untuk malam ini ya. Rugi banget nih buat teman-teman yang nggak ikut sebenarnya. Oke, jadi langsung aja kita ke materi. Tolong Pak Operator, materi saya. Jadi untuk materi yang kedua ini kebetulan saya mengisi buat teman-teman yang mungkin belum mengenal saya, karena saya itu tidak terlalu famous mungkin ya. Materi saya itu adalah kenapa harus trading forex gitu. Saya adalah Syam, saya adalah salah satu mentor di Dimex Pusat juga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kenapa harus trading forex. Ini play ya? Oke. Di play ya? Sini nggak? Ini udah screen ya. Kenapa harus trading forex? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya akan menjelaskan dengan 3 poin ya. Nah, 3 poin ini yang akan menjawab kenapa sih harus trading forex, emang apa bagusnya trading forex ini. Nah, jadi 3 poin ini adalah yang pertama, kita punya awal mula atau sejarah atau historicalnya trading forex ini, dan yang kedua ada fakta tentang trading forex saat ini, dan yang ketiga itu ada potensi ke depannya atau seperti apa sih trading forex ini di masa depan gitu. Nah, langsung saja mungkin ya. Jadi historical atau awal mula trading forex ini ya. Historical atau awal mula trading forex ini, pertukaran mata uang itu sebenarnya udah dilakukan udah dari lama ya, dari mulai sistem yang paling sederhana sampai dengan sistem yang paling rumit gitu. Nah, kalau dulu yang paling umum dilakukan itu adalah sistem barter ya namanya itu. Yang umum yang paling umum itu adalah sistem barter untuk emas dan perak. Itu udah dilakukan dari zaman sebelum ada mata uang fiat atau mata uang konvensional yang kita kenal sekarang ya gitu. Dan ada juga yang namanya itu gold standard system dulu. Jadi segala sesuatu nilai barang itu bisa dihargai juga dengan gold atau dengan emas gitu. Itu ada pada tahun 1875 gitu, gold standard system ini. Jadi gold standard system ini pada awalnya dipakai atau merujuk kepada sistem kebijakan moneter ya, yang tidak menggunakan sistem mata uang, atau sebelum ya, belum menggunakan mata uang yang konvensional seperti sekarang ini. Ini saya duduknya nggak enak ya. Dan untuk gold ini digunakan sebagai alat atau mata uang atau alat pembayaran yang sah ya pada zaman dulu itu, sebelum ada mata uang fiat atau mata uang kertas yang kita kenal sekarang gitu. Standar emas itu dijadikan dasar perbandingan nilai untuk barang ataupun jasa itu pada tahun 1821 itu masih digunakan gitu. Standar emas juga pernah dipakai oleh Amerika juga dari tahun 1870-an sampai dengan 1871. Itu gold standard system yang dulu sebelum resmi menggunakan mata uang yang kita kenal sampai sekarang gitu. Dan yang kedua itu di titik balik atau sejarah trading forex itu ada Bretton Woods ya, itu di tahun 1944 bulan Juli gitu.
Bretton Woods ini mengeluarkan peraturan di mana ke-44 negara tersebut itu harus mengaitkan ya, harus ada underlying emas untuk mata uang fiatnya atau mata uang konvensionalnya gitu. Nah, sebelum Bretton Woods Agreement ini sebenarnya emas itu udah jadi patokan standar untuk mata uang gitu. Atau untuk standar melihat kestabilan ekonomi secara global di dunia gitu. Isi agreement itu ada 3 sebetulnya, ada metode pertukaran uang tetap, ada juga yang kedua itu US dollar Amerika itu ditetapkan sebagai mata uang cadangan ya atau reserve currency gitu, dan yang ketiga itu penciptaan 3 organisasi internasional gitu yang memantau aktivitas perekonomian dunia. Salah satunya itu ada IMF, ada International Bank of Reconstruction and Development, dan yang ketiga itu ada General Agreement on Traffics and Trade gitu. Itu yang dilakukan atau yang terjadi ketika Bretton Woods Agreement di bulan Juli ya tahun 1994 gitu. Dan poin yang ketiga, titik balik di sejarah trading forex ini, trading itu mulai mengalami perkembangan yang lumayan pesat ya, dari mulai tahun 1980 sampai dengan 1990 gitu. Termasuk di sana juga banyak lahir trader-trader yang legendaris ya, yang udah sukses banget, yang sebenarnya jauh di atas orang-orang yang udah sukses sekarang gitu, dan itu sudah dibuktikan puluhan tahun lalu. Nah, poin yang pertama ini kita membahas tentang sejarah atau historical mengenai trading forex ini. Kenapa saya membahas sejarah trading forex? Karena gini, masih banyak teman-teman di luar sana itu yang menganggap trading forex itu bisnis baru gitu, bisnis yang baru ada sekarang gitu. Padahal sebetulnya dari zaman dulu trading forex itu udah ada, walaupun sistemnya itu belum secanggih sekarang, udah menggunakan aplikasi internet segala macam ya. Dulu kan masih menggunakan kayak ada yang menggunakan telepon di tahun 1980-an ya, ada masuk ke 90-an di sini baru menggunakan ada yang namanya internet segala macam gitu. Nah, ini harus kita tahu ya, sekali lagi trading forex itu adalah bisnis yang udah lama ada dari dulu, bukan bisnis yang baru lahir di tahun-tahun sekarang gitu. Dan itu yang menjadi alasan juga mungkin teman-teman itu masih ragu dengan bisnis trading forex ini, karena dianggapnya bisnis ini itu bisnis yang baru lahir di tahun-tahun sekarang, padahal ini adalah bisnis yang udah muncul dari zaman dulu banget gitu. Lalu setelah kita mengenal sejarah atau historicalnya untuk trading forex ini yang tadi kita bahas ya, Bretton Woods, kita langsung loncat aja ke fakta trading forex atau poin nomor 2 yang harus kita pahami. Yang pertama, di sini kita tahu perputaran uang yang sangat besar, itu fakta yang pertama. Di sini sebenarnya banyak banget juga fakta di dunia forex ini, cuman sini saya bahas 3 aja yang menurut saya cukup penting. Yang pertama itu ada perputaran uang yang luar biasa besar banget di bisnis trading forex ini, karena menurut BIS atau Bank Central of International Settlements dalam survei 3 tahunan atau Triennial Central Bank Survey, perputaran uang atau dana di trading forex ini seperti yang tadi Konstantin jelaskan ya, nyampe 6 triliun, itu tepatnya 5, triliun US dollar per hari perputaran uang rata-ratanya di dunia forex ini. Dibandingin tahun sebelumnya aja yang 4 triliun US dollar per hari, kita bisa lihat ada peningkatan sekitar 35% dalam 3 tahun terakhir itu. Nah, di sini fakta yang pertama udah menunjukkan bahwa bisnis ini tuh bukan bisnis kecil, ini adalah bisnis yang luar biasa besar yang mana dilakukan oleh seluruh dunia gitu. Itu fakta yang pertama. Dan yang kedua, dilakukan oleh banyak pihak. Jadi pelaku bisnis forex itu banyak, ada bank sentral, ada institusi keuangan, ada spekulan, ada broker forex, termasuk ada trader retail. Trader retail itu adalah trader-trader yang seperti kita gitu kan, trader yang menggunakan sebuah broker untuk melakukan transaksi forex-nya gitu. Dan fakta yang ketiga, ini yang sempat tadi saya tease di awal ya, yaitu orang-orang yang sukses di bisnis ini, termasuk di sini ada tanda tanya ya, menjelaskan juga mungkin orang-orang atau ke saya pun banyak yang masuk. Ada nggak sih orang yang sukses di forex ini? Ada, dan udah puluhan tahun yang lalu dibuktikan oleh orang-orang tersebut itu. Di sini saya cuma bahas 2 orang aja. Kalau untuk orang-orang trader sukses di Indonesia, saya mungkin nggak akan terlalu bahas dulu, tapi saya akan bahas dulu langsung ke akarnya ya.
Yang pertama di sini untuk contoh ya, teman-teman juga boleh googling sendiri nanti untuk cek faktanya seperti apa, benar nggak sih apa yang saya sampaikan di sini gitu. Di sini ada James Harry Simon atau lebih dikenal Jim Simon gitu. Jim Simon itu adalah seorang trader yang sukses juga ya, termasuk dia menggunakan algoritma dan ini cikal bakalnya EA atau robot. Pasti teman-teman juga udah akrab banget dengan EA atau robot untuk beberapa tahun ke belakang ini di dunia forex itu. Nah, yang uniknya James Simon ini bukan orang yang punya skill keuangan atau punya latar belakang keahlian keuangan, bukan. Tapi beliau ini adalah seorang matematikawan gitu kan, lahir di 25 April tahun 1938. Dan lebih uniknya lagi dia bisa menjadi seorang trader yang sukses walaupun latar belakangnya itu bukan latar belakang orang ekonomi atau ahli keuangan gitu. Dia punya portofolio yang mengejutkan banget. 30 tahun dia berkarir di dunia investasi dan trading, dia punya portofolio atau keuntungan terakhir itu sampai 401 juta persen selama 30 tahun terakhir. Sampai terakhir itu total kekayaannya itu tercatat sampai dengan kurang lebih sekitar 300 triliun US dollar. Itu satu orang yang sukses. Lalu selanjutnya sebagai contoh silahkan di googling lagi, ada yang namanya Richard Dennis. Nah, ini kalau orang ini asal Chicago ya, dia itu kelahiran tahun 1949 gitu. Di awal tahun 1980-an aja asetnya itu udah sampai di 200 juta US dollar gitu kan, dengan dari keuntungan tradingnya gitu dan investasi yang lainnya. Dan dia itu sebenarnya nggak punya keahlian khusus juga di dunia keuangan. Banyak orang yang mengatakan dia itu punya bakat yang unik walaupun bukan di keuangan, tapi dia punya suatu hal. Dan dia mengatakan bahwa trading ini bisa banget dilakukan oleh siapa aja gitu. Pertama, dia sendiri udah membuktikan dia nggak punya latar belakang di dunia keuangan, tapi dia bisa sukses, bisa sebesar itu gitu kan keuangannya. Dan yang kedua, dia membuktikan lagi gitu kan, merekrut 13 orang. Nah, dia punya proyek yang namanya itu adalah proyek Turtle. Jadi dia itu merekrut 13 orang yang semuanya juga bukan orang-orang dari ahli keuangan, dan dia mendidik orang-orang tersebut sampai jadi sukses minimal menyerupai atau hampir sama dengan dia sendiri gitu. 2 kali dia membuktikan bahwa orang itu bisa sukses di bisnis ini walaupun tidak mempunyai latar belakang atau keahlian di dunia trading forex gitu. Nah, 3 fakta ini, perputaran uang yang sangat besar, ini sebenarnya teman-teman juga boleh silahkan googling lagi gitu kan, benar nggak sih informasinya, silahkan cari lagi informasinya. Ada perputaran uang yang sangat besar, dilakukan oleh banyak pihak gitu kan. Terus ada 2 orang yang tadi udah saya berikan contoh, orang-orang yang sukses di bisnis ini gitu kan, dan itu udah dilakukan puluhan tahun yang lalu gitu. Termasuk yang tadi yang pertama Jim Simons, dia itu bahkan sampai buka sebuah perusahaan untuk menerima investasi, dan di tahun 1993 dia malah nutup untuk orang masukin uangnya di perusahaan dia tersebut saking terlalu banyaknya uang yang dia kelola gitu. Itu ditutup di tahun 1993 gitu. Kurang lebih seperti itu gitu fakta yang ada saat ini. Yang pertama, kita punya historical atau sejarah trading forex. Itu untuk lebih mempertegas lagi bahwa teman-teman, trading forex itu adalah bisnis yang memang sudah ada dari dulu, udah lama gitu. Bukan bisnis yang baru lahir 1 atau 2 tahun ke belakang gitu. Karena pasti banyak yang ragu, kenapa sih? Atau misalkan saya takut mau terjun ke forex karena bisnisnya baru-baru saya kenal sekarang-sekarang gitu. Tidak, bisnis trading forex itu udah ada dari lama banget gitu kan, sejarahnya jelas gitu. Dan yang kedua, faktanya, 3 fakta ini aja sebenarnya udah cukup menguatkan kalau bisnis ini itu luar biasa peluangnya, karena perputaran uang besar, banyak pihak yang melakukan bisnis ini, dan udah ada orang-orang yang membuktikan juga sukses di bisnis ini. Termasuk ada orang Indonesia pun banyak sebetulnya yang udah sukses di bisnis ini gitu kan. Cuman kebanyakan yang saya sayangkan ya, kebanyakan orang-orang kita itu ketika udah jadi trader profesional atau udah sukses di forex gitu kan, mereka itu jadi silent trader. Makanya kita sulit untuk menemui orang-orang seperti itu gitu kan. Dan di Dimex itu kan membuka teman-teman yang mau belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bisnis ini selama bertahun-tahun gitu. Dan yang selanjutnya poin yang terakhir ya. Nah, dari statistik aja sebenarnya kita udah bisa melihat ya, di bisnis itu luar biasa gede banget peluangnya gitu kan, ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat banget, dan apalagi 5-10 tahun ke depan akan seperti apa,
itu akan mempermudah kita lagi untuk melakukan transaksi ini di pasar forex. Jadi peluang di dunia ini tuh masih besar dan akan semakin besar ke depannya menurut saya di dunia forex ini. Jadi jangan sampai kita belum paham minimal dasar-dasarnya forex gitu. Minimal kita udah memahami, kita belajar di tempat yang benar, kita mendapatkan edukasi, bimbingan dan yang lainnya gitu. Karena ke depannya itu akan dunia trading forex ini akan menjadi bisnis yang luar biasa besar banget gitu. Apalagi sekarang anak-anak muda pun, generasi milenial pun udah banyak banget yang mulai belajar ya, bahkan ada yang baru lulus SMA pun udah mau belajar, udah mau mulai mengenal. Itu luar biasa banget dan saya apresiasi banget ya sama teman-teman adik-adik yang mau belajar bisnis di usia yang sangat dini gitu kan. Terus sebentar, saya next dulu materi ini close. Jadi intinya peluang di bisnis ini tuh untuk saat ini dan kedepannya akan semakin besar. Termasuk saya pun sering diundang kok kayak ke fakultas atau ke universitas untuk memberikan edukasi dasar mengenai bisnis ini, karena walaupun punya peluang yang luar biasa besar, tapi ya kita juga tidak pungkiri oknum pun banyak. Melihat peluang besar seperti ini pasti banyak oknum juga. Nah, makanya saya tuh pengen banget teman-teman tuh minimal mengenal apa itu trading forex. Kalau udah mengenal, minimal kita nggak akan tertipu sama orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan peluang di bisnis ini gitu. Jadi bisnis itu masih sangat besar banget. Nah, 3 poin sejarahnya jelas dan udah dari dulu banget gitu kan, faktanya ada, termasuk orang-orang yang sukses di bisnis ini, dan kesimpulannya adalah ya bisnis trading forex ini masih luar biasa besar banget. Jadi kenapa harus trading forex? Karena peluang di bisnis trading forex ini luar biasa besar. Dengan catatan, carilah tempat belajar yang memberikan edukasi yang baik. Carilah perusahaan broker, kalau kita seorang trader retail ya, carilah perusahaan broker yang memang mumpuni dan sudah punya izin atau legalitas yang jelas dan kredibilitas yang jelas juga, dan mulailah berinvestasi atau mulailah melakukan atau terjun ke dunia forex ini dari sekarang gitu, karena kedepannya akan semakin besar juga peluang di dunia atau di bisnis ini gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa disebarkan lagi informasinya agar lebih banyak lagi yang teredukasi, lebih banyak lagi yang merubah atau terubah paradigmanya masyarakat itu. Sekian dari saya, silahkan untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi ke siapa? Master Widi. Ke Master Widi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Master Syam dari pemaparannya, luar biasa sekali. Tadi udah ada 2 materi yang udah dibahas bersama-sama tentunya. Saya cek dulu ini apakah suaranya udah jelas? Udah ya kayaknya. Aman. Aman ya. Oke, mungkin Mas Syam boleh saya share screen dulu ya. Itu boleh di stop dulu. Mas Syam. Oke. Sorry, lupa. Oke, sini PowerPoint-nya udah muncul ya. Oke, mungkin pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih ya yang udah menyempatkan diri. Tentunya saya sangat bahagia sekali dan luar biasa bisa bertemu bersama teman-teman di sini ya untuk membahas dunia yang tidak ada hentinya untuk kita bahas tentunya. Nah, mungkin teman-teman yang di chat itu udah banyak ya, banyak sekali. Tadi saya perhatikan udah banyak sekali yang nanya dan mungkin nanti akan di akhir akan dijawabnya satu persatu ya. Kayak gitu. Nah, di sini mungkin saya akan terlalu panjang lebar ya. Tadi udah dibahas kurang lebih untuk semuanya mungkin ya. Paling di sini saya akan menyimpulkan beberapa saja dan ada materi
baru, yaitu tentang memahami keuntungan dan resiko di trading forex ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang masih mau nih, yang masih mau terjun ke trading forex, ini salah satunya harus Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pahami terlebih dahulu gitu. Nah, jadi kita langsung saja memahami keuntungan dan resiko di trading forex. Nah, sini ya. Forex itu merupakan salah satu bisnis dan instrumen investasi berjangka yang unik sekali ya menurut saya. Kenapa unik? Berbeda yaitu dengan bisnis konvensional atau instrumen lainnya seperti saham, deposito, reksadana, properti, dan lain sebagainya. Mungkin tadi udah dibahas di segmen pertama ya oleh Mr. Syam sama Mr. Sonson juga tentunya untuk perbandingannya. Nah, di sini saya tambahin aja mungkin gitu kan, dan menyimpulkan bahwasanya kenapa trading forex itu unik gitu kan. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya ada 3 poin gitu. Kenapa trading forex itu unik, dan ini sebenarnya udah tadi dibahas juga ya di segmen pertama gitu. Nah, kenapa unik? Karena yang pertama, poin pertama itu fleksibilitas gitu. Nah, fleksibilitas di sini waktu dan tempatnya ya gitu kan. Nah, yang pertama itu fleksibilitas waktu gitu. Jadi pasar forex di sini adalah pasar yang transaksinya itu dilakukan dalam skala global ya. Berbeda dengan pasar keuangan lain seperti saham yang hanya buka sesuai jam kerja biasa saja gitu. Nah, pasar forex buka 24 jam sehari, hanya hari Sabtu dan Minggu pasar tutup untuk pasar forex sendiri gitu ya. Nah, mungkin tadi kenapa alasannya buka 24 jam tadi udah dibahas juga ya di segmen pertama sama Master Sonson. Nah, di sini ya, dengan terbukanya waktu perdagangan 24 jam non-stop ini gitu kan, dari 5 hari dalam seminggu, itu artinya kita sebagai trader forex nih, kita akan bisa mengatur waktu tradingnya sendiri kayak gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya misalkan ada kegiatan atau kerjaan di pagi harinya ya gitu kan, itu tidak menjadi soal atau tidak menjadi masalah untuk kita bisa trading forex pada nanti untuk malam harinya tentunya. Itu. Begitupun sebaliknya ya, misalkan ada kegiatan atau kerjaan utama Bapak Ibu di malam hari gitu. Jadi bisa dipindah waktukan untuk tradingnya di pagi hari. Nah gitu. Jadi fleksibel. Atau kita juga bisa nih mengkhususkan nih hanya trading di waktu-waktu yang paling menguntungkan saja gitu. Nah, ada beberapa waktu juga ya gitu kan di jam-jam yang menguntungkan, contohnya tadi di jam New York atau di Amerika gitu kan, di sesi New York ini sangat luar biasa sekali pergerakan dan fluktuasinya, kita bisa manfaatkan untuk peluang profitnya tentunya. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk fleksibilitas dari waktunya. Nah, yang kedua, fleksibilitas dari tempatnya ya, gitu kan. Trading forex adalah aktivitas yang dapat dilakukan secara online, teman-teman. Jadi transaksinya pun dilakukan bisa melalui komputer, laptop, tablet maupun smartphone ya. Nah, trader pun bisa melakukan transaksi dengan aplikasi yang disediakan oleh broker. Nah, contohnya atau salah satunya yang umum dan yang paling banyak digunakan itu adalah aplikasi atau platform MetaTrader ini. Seperti itu, mungkin tadi udah dibahas juga. Nah, jadi kita tidak perlu menyewa atau memiliki tempat khusus ya, atau ruko misalkan ya kalau bisnis konvensional gitu kan, untuk berbisnis trading forex ini kayak gitu kan. Dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, jadi mendapatkan penghasilan sekarang ada di dalam genggaman tangan aja gitu. Jadi kita tinggal buka HP aja, tinggal transaksi, klik buy atau sell gitu kan, kita udah bisa mendapatkan peluang penghasilan di trading forex hanya menggunakan handphone saja. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Next lagi. Nah, di sini mungkin udah ada ke intinya ya gitu kan. Jadi di trading forex itu ada keuntungan dan kerugian juga gitu. Jadi Bapak Ibu harus sadari ya sebelum kita melakukan atau bertrading forex gitu. Jadi keuntungan dan kerugian adalah bagian dari bisnis gitu kan. Jadi trading itu kan bisnis ya. Yang namanya bisnis itu potensi adanya keuntungan dan adanya kerugian itu udah bagian dari bisnis tersebut kayak gitu. Nah,
Sebenarnya pada prinsip pada umumnya ya, gitu kan. Jadi di trading forex ini layaknya berdagang di bidang konvensional biasa sih sebenarnya ya, kurang lebih gitu kan. Jadi ada kesamaan juga nih. Jadi trading forex berprinsip sama, yaitu beli ketika harganya sedang murah dan jual ketika harganya sedang mahal gitu kan. Nah, selisihnya inilah gitu kan keuntungan untuk kita gitu. Jadi kita misalkan beli nih gitu kan. Nah, harganya misalkan naik. Nah, selisih di sana keuntungan untuk kita gitu. Nah, kita langsung aja ke perhitungan ya, ke simulasi atau perhitungan keuntungan dan kerugiannya gitu kan. Nah, di sini trading forex itu dilakukan dalam pasangan mata uang ya, gitu kan. Jadi berpasang-pasangan gitu. Jadi maksud berpasang-pasangan di sini itu euro sama USD, GBP sama USD dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini uniknya juga ya, gitu kan. Di trading forex itu transaksinya dua arah kayak gitu. Beda kan sama saham dan yang tadi udah dibandingkan di segmen pertama oleh Master Sonson ya, gitu kan. Nah, di sini nih kenapa bisa mata uang tersebut gitu kan mengalami penurunan, kita bisa mendapatkan peluang keuntungannya. Nah, ini salah satu alasannya karena pasangan terdapat pasangan mata uang kayak gitu. Jadi berpasang-pasangan euro sama USD, GBP sama USD kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini gitu kan. Misalnya nih dalam pasangan euro USD, kita akan melakukan transaksi buy gitu kan. Berarti nah ini sama artinya kita membeli euro ya, membeli euro gitu kan sekaligus menjual mata uang dolarnya. Nah, begitupun sebaliknya ya. Kalau kita misalkan mau transaksi sell di euro USD itu sama dengan berarti kita menjual mata uang euronya dan membeli mata uang dolar AS-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cara sederhananya gitu. Jadi meskipun harganya naik atau turun, kita bisa mendapatkan peluang keuntungannya di trading forex sendiri gitu. Jadi ada istilahnya two ways opportunity gitu ya. Transaksinya dua arah kayak gitu. Nah, di sini ada contoh perhitungannya ya, gitu kan, profit atau loss-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini rumus sederhananya ya, gitu ya, rumus sederhana untuk kita menghitung profit atau loss-nya. Jadi profit atau loss di sini itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli dikali contract size dan dikali lot, Bapak Ibu. Atau bisa dibalik juga ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita langsung contohkan saja gitu ya. Bertrading misalkan kita dengan modal di 10.000 ya, 10.000 dolar gitu kan. Nah, quantity contract size-nya itu di 100.000 gitu. Nah, di sini ada quantity contract size ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ada yang belum mengerti dan ada yang belum paham juga. Jadi ada beberapa tipe, ada beberapa tipe akun ya gitu kan. Tipe akun itu sesuai dari penyedia jasanya gitu, dari brokernya sendiri. Misalkan brokernya itu menyediakan kontrak saja itu berapa, itu tergantung dari brokernya sendiri. Nah, kalau di Limax itu menggunakan kontrak size-nya lot yang standar kayak gitu. Jadi akunnya akun standar, kontrak size-nya itu di 100.000 gitu, standar lot disebutnya. Dan ada standar lot, ada mini ya, mini lot, ada micro lot gitu. Ada lagi di bawahnya ada sen. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi dan kita melakukan buy nih sebanyak satu lot di euro USD contohnya ya. Di harga atau di posisi 1.2000 gitu ya. Kita catat kita beli euro USD atau buy euro USD di 1.2000 gitu ya. Nah, kemudian di close nih, di close dan harganya kebetulan naik misalkan kayak gitu. Harganya naik nih gitu kan. Di take profit gitu, diambil posisi di take profit atau di close posisi ya disebutnya, di close posisi di 1.2010 gitu kan. Nah, jadi ada selisih ya, ada selisih 10. Nah, 10 di sini kalau dari bahasa tradingnya, teknikalnya gitu kan, itu yang berarti 10 pip ya kayak gitu. Nah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Profitnya sama dengan harga jualnya berapa? Harga jual itu harga yang tadi ya, harga yang kita cut profit kayak gitu. Karena kita tadi trading transaksinya buy kayak gitu. Nah, harga jual atau harga cut profitnya masukin, lalu dikurangin harga beli kita kayak gitu. Harga belinya tadi di berapa?
Nah, lalu dikalikan langsung lotnya berapa dan dikalikan dengan kontrak size-nya. Maka hasilnya dari simulasi tadi menghasilkan profit di $100. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk simulasinya. Sebenarnya ada perhitungan yang gampangnya juga ya. Mungkin nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang misalkan udah terjun itu gampang banget, nanti kalau ada di PC-nya ya gampang, di MetaTrader PC-nya itu tinggal kita drag and drop aja menggunakan crosshair gitu kan. Jadi kita tahu nih berapa profitnya, berapa loss-nya gitu. Berapa pips-nya, berapa poinnya gitu. Jadi tinggal kita kalikan aja gitu. Nah, begitupun sebaliknya ya, misalkan kalau ini kan tadi simulasinya untuk profitnya ya, begitupun sebaliknya kalau loss kayak gimana gitu kan, kalau loss sama aja, tinggal balik aja. Misalkan kita beli euro USD di harga 1.2010 gitu ya, kita beli di 1.2010 atau buy euro USD di 1.2010, lalu harganya malah turun gitu kan, lalu harganya malah turun ke 1.2000 kayak gitu. Jadi ada selisih gitu. Tapi minus gitu. Kalau selisih itu minus kan. Kalau tadi kan plus kayak gitu. Dan kita salah posisi gitu. Kita salah posisi karena kita ambil buy di 1.2010 dan harganya malah turun ke 1.2000. Jadi ada selisih minus 10 gitu. Kita tinggal kalikan aja dengan lotnya. Jadi hasil minus 100. Nah, kurang lebih seperti itu untuk simulasi perhitungan keuntungan dan kerugian. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya menarik sekali. Ada data yang mungkin teman-teman yang di member udah pada tahu ya, kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman yang belum tahu, belum mengenal di Max ya. Di sini saya ambil data result signal ya yang kita berikan di teman-teman yang di Telegram khususnya gitu. Jadi result signal official di sini kayak gitu. Jadi kita tiap minggu itu ada rekapitulasi gitu kan hasil tradingan dalam satu minggu tersebut gitu. Apakah hasilnya itu loss atau malah break-even point kayak gitu. Nah, di sini saya ambil data 3 minggu aja ya. Di 3 minggu dengan kondisi yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan di sini nih di tabel yang pertama, yang ini ya, di tabel yang pertama ini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan tidak ada warna merah. Itu tidak ada warna merah sekali. Nah, di alhasil di sini bisa kita nilai atau bisa kita simpulkan juga bahwasannya di trading forex ini bisa saja dalam satu minggu tersebut kita tidak ada loss-nya, gitu. Tidak ada kerugiannya kayak gitu. Itu bisa terjadi juga. Jadi no loss kayak gitu. Nah, di sini total signalnya 7, profitnya 7 juga kayak gitu. Nah, hasil PIP-nya ya ini jangan terkecoh, ini kita bisa ambil kesimpulannya kita PIP-nya aja gitu. Kalau total profitnya kan ini udah dipotong oleh komisi dari brokernya gitu. Tapi kita perhatikannya di PIP-nya gitu. Kita dapat PIP-nya berapa kayak gitu. Itu lebih fair. Gitu. Nah, ini di tabel yang pertama ya. Nah, tabel yang kedua nih, tabel yang kedua ini ada merahnya. Di hari pertama, di hari Senin itu kita profit. Di hari Senin kita profit. Di hari Selasanya kita babak belur, Bapak Ibu. Bisa lihat ya. Bahkan hampir sampai minusnya 206 pip. Kayak gitu, 206 pip, bayangin aja. Tapi masih ada hari-hari 3 hari 3 hari ke depan kayak gitu, hari Rabu, Kamis dan Jumatnya. Nah, di sini akumulasinya nih yang kita perhatikan. Akumulasinya yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga di trading forex itu ada yang namanya kerugian atau resikonya Bapak Ibu kayak gitu. Yang penting, yang paling pentingnya tetap ya akumulasi akhirnya. Nanti kita akan bahas untuk akumulasi akhirnya seperti apa. Nah, di sini ya, tapi tetap di tabel yang kedua, meskipun ada merahnya di hari Selasa ya, ini 1, 2, 3, 4 signal itu babak belur, nggak ada yang warna biru gitu kan, babak belur. Tapi masih ada hari-hari besok gitu, masih ada hari berikutnya. Nah, di sini jadi kita bisa simpulkan bahwasannya
kita harus berhemat ya untuk penggunaan lotnya, untuk penggunaan balance kita kayak gitu. Kenapa? Trading itu bisa dikatakan sebagai trading is a war gitu. Trading itu adalah perang kayak gitu. Jadi kita harus berhemat untuk amunisi kita kayak gitu. Untuk berjaga-jaga ya, untuk berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi seperti ini kayak gitu. Yang hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Ada juga kan istilah bahwasanya hari sial itu tidak ada di dalam kalender. Nah, itu yang harus kita pahami juga ya. Oke, itu ini yang terakhir ya, candle lagi. Tabel yang terakhir kita bisa lihat di sini kita sangat transparan saja ya gitu kan. Karena ya kita juga melibatkan tentang kepercayaan juga ya gitu. Jadi kita harus benar-benar terbuka bahwasannya oh ini hasil minggu ini gitu kan, meskipun hasil minggu itu tersebut merah gitu kan, bahkan mungkin Mas Sonson ini tahu ya kita sampai dibully gitu ya gitu, tapi itu yang ngebulinya nggak tahu gitu kan hari-hari sebelumnya gitu, dan ada result keseluruhannya gitu masih profit gitu akumulasinya gitu. Nah di sini ya di minggu ini atau di tabel yang ini kita bisa lihat itu ini sangat buruk sekali ya kalau menurut saya gitu. Merah masih mendominasi, masih merah gitu kan, ada birunya juga ada gitu, merah lagi biru lagi, dan hasil akumulasinya merah. Nah di sini membuktikan bahwasanya di dalam satu minggu tersebut itu juga akumulasi itu bisa saja merah gitu, atau bisa saja mendapatkan kerugian gitu. Nah mungkin langsung aja ke di sini ya, bisa kita lihat grafiknya yang di bawah, grafik pergerakan growth-nya kayak gitu seperti apa. Nah ini dari buka akun yang pertama gitu ya, buka akun yang pertama ini ada profit, lalu ada merah nih, ada penurunan gitu. Ini berarti ada loss, lalu naik lagi, ada profit lagi, terus ada turun lagi, di sini naik lagi nih, muncak lagi, ada turun lagi, terus ada agak naik lagi, terus ada turun lagi, naik lagi, dan sekarang turun lagi kayak gitu. Nah, kita bisa perhatikan ya, kan teman-teman yang yang udah tahu teknikal ini bisa dibilang grafik ini itu menandakan bahwasanya trennya itu tren naik. Nah, berarti akumulasinya masih profit kayak gitu. Nah, di sini saya cantumin juga untuk data akumulasi all resultnya ya gitu di 7 minggu ini kayak gitu, di 7 minggu ini. Untuk minggu sekarang sih belum ya, untuk minggu sekarang belum. All resultnya itu di 7 minggu, total signal 54, profitnya 38, lossnya 16, posisi terbukanya 0. Tadi mungkin kita udah ada signal juga ya, tadi mungkin teman-teman yang di member udah tahu juga ada signal di SAU sama di GJ ya udah close juga ya. Nah, di sini total PIP-nya bisa kita perhatikan juga, total PIP-nya dalam kurun waktu 7 minggu ini, itu kan kita dapat green PIP ya, istilahnya tuh green PIP di 601 PIP itu. Nah, total profitnya Ibu bisa perhatikan juga di 1,653 atau 1.653 US dollar ya. Nah, itu mungkin kurang lebih untuk gambarannya ya. Jadi bisa kita nilai gitu bahwasanya di trading forex itu bisa saja kita dalam satu minggu tersebut itu mendapatkan profit dan tanpa loss gitu, dan bisa juga di dalam minggu tersebut atau di dalam tradingan tersebut itu kita mendapatkan ada profitnya lalu mendapatkan loss tapi akumulasi akhir masih profit, dan bisa juga babak belur dalam satu minggu tersebut. Itu bisa terjadi juga ya. Tapi yang penting dan yang paling utama kita harus tetap sabar ya, istilahnya itu tetap sabar kuncinya. Sabar itu dalam artian banyak ya, sabar kita menunggu momen gitu kan, sabar ketika kita floating, lalu sabar ketika kita kena stop loss seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke kesimpulan aja ya. Di sini saya menyimpulkan dari pembahasan tadi dari akhir sampai awal, trading forex itu adalah salah satu alat untuk menuju kesuksesan finansial. Dengan trading forex, kita bisa mendapatkan peluang keuntungan yang tidak terbatas. Tentu, resikonya juga merupakan bagian dari trading. Akan tetapi, dengan knowledge dan manajemen resiko yang baik,
high risk dan high return bisa kita ubah menjadi low risk dan high return. Oke, mungkin sekian untuk dari saya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah menyimak tentunya. Semoga bermanfaat dan mungkin saya kembalikan lagi ke kapten kita, Master Syam. Keren banget nih, Master Willy ya. Terima kasih untuk materinya dan ada 2 materi lagi nggak kalah kelasnya ya. 2 materi selanjutnya ada dari Coach Sonson, ada dari saya, ada dari Master Willy. Insya Allah semuanya akan sangat berguna buat teman-teman yang apalagi yang baru mau terjun ke bisnis forex gitu. Jadi lebih mengenal oh ternyata seperti ini gitu kan bisnis trading forex itu. Dan selanjutnya mungkin silakan dibuka untuk kamera dan mic-nya Mas Cherly dan Master Devan ya. Selanjutnya silakan untuk materinya kita langsung aja ya biar takutnya waktunya habis buat bagi-bagi hadiahnya nih. Karena kita terbatas ya waktunya. Yep. Silakan untuk materi selanjutnya disampaikan. Oke. Tes, sudah ada suaranya, maaf. Oke. Sudah ya? Iya. Oke, sebelumnya mungkin dari sini belum banyak yang kenal sama saya. Perkenalkan, saya Devan, selaku trading analis dari Partai Dimex Jakarta. Ya, jadi saya tidak bisa bilang bahwa saya mentor karena masih banyak orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 cara. Share screen, Devin. Sorry. 5 cara trading forex yang benar agar kita bisa profit konsisten. Oke, sebentar. Oke, cara transaksi trading yang baik dan benar. Sebentar. Itu yang pertama, berpikirlah layaknya seorang pebisnis. Ya, kita semua tahu bahwa trading forex ini adalah salah satu sistem transaksi jual beli mata uang asing yang dimana berbasis online. Jadi kita semua pasti menginginkan yang namanya keuntungan untuk para pebisnis. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mengetahui transaksinya seperti apa dan bagaimana cara transaksinya. Mungkin karena ini sudah waktunya hampir mau habis, jadi kita langsung aja. Yang kedua, itu pilih strategi resikonya yang minim. Maksudnya, kita harus bisa mengetahui manajemen resiko yang kita lakukan. Karena banyak banget setiap trader forex itu manajemen resikonya berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin 1 berbanding 1 ataupun 1 berbanding 2. Jadi itu tergantung daripada seorang trader forex. Oke. Mungkin yang ketiga itu tentang disiplin. Yang dimana menurut saya dimanapun teman-teman semua trading atau dimanapun teman-teman semua masuk ke dunia pertradingan, kalau misalkan teman-teman tidak disiplin, maka kerugian itu akan menghampiri teman-teman semua. Jadi seperti itu. Dan juga ada tentang open posisi saat Anda punya waktu melakukan trading. Jadi maksudnya teman-teman harus tahu dulu atau teman-teman punya waktu yang kosong. Punya waktu yang kosong ketika open posisi. Maksudnya kalau misalkan memang dengan modal yang kecil, teman-teman harus lebih intens melihat marketnya. Tapi kalau misalkan dengan balance yang besar, mungkin bisa teman-teman menggunakan yang namanya intraday. Nah itu, dan juga ada perhatikan berita penting tentang di kalender forex. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana melihat news, bagaimana teman-teman update dari berita-berita yang mengenai tentang USD. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas dan kesimpulannya menurut saya bahwa
kalau misalkan ada orang yang berbicara tentang trading forex itu beresiko, menurut saya semua instrumen bisnis itu sangatlah beresiko. Kalau misalkan kita tidak mengetahui cara dan bagaimana transaksinya. Mungkin itu aja, mohon maaf jika ada salah kata karena kita waktunya yang terbatas. Sudah situ aja mungkin Mr. Syam. Terima kasih. Oke, terima kasih Master Depan untuk penjelasannya. Jadi lebih mengutarakan sebenarnya untuk masalah atau bagaimana caranya agar trading kita itu maksimal ya, atau lebih efisien lah, mungkin hasilnya juga lebih bagus gitu. Nanti itu akan dibahas juga sebetulnya, gimana sih cara trading yang baik, gimana cara minimalisir resiko dan lain sebagainya. Itu akan dibahas lebih detail ketika teman-teman udah masuk sebagai membernya di Dimex. Karena ketika teman-teman masuk jadi member di Dimex itu udah banyak banget nanti edukasi dari A sampai Z itu udah lengkap gitu. Jadi kalau yang masih mau belajar lebih detail, udah gabung aja dulu, nanti kita akan belajar bareng di sini gitu. Dan selanjutnya ada materi dari Mas Tichenli yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Silakan Mas, kita takutnya ini kita kan mau bagi-bagi ini ya, mau bagi-bagi hadiah. Nah takutnya nggak keburu waktunya, jadi agak dikebut kitanya gitu. Oke, tenang aja, aku rapper jadi bahasanya bisa secepat mungkin, asal Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik dan jelas, karena materi dari rewardnya itu ada di bagian saya di beberapa materi master-master. Sebelumnya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chen Liani. Di sini saya trading analis. Kalau dibilang mentor, tidak juga, karena di sini aku berhadapan dengan 3 mentor yang luar biasa, mengajarkan dari basic sampai benar-benar bisa trading mandiri dengan sabar dan pengarahan yang terbaik. Salam untuk Master Widi, Master Sony, dan Master Syam. Terima kasih untuk Master Devan, nggak apa-apa. Oke, next. Salam kenal untuk Pak Wawan. Halo Koko. Dan salam kenal untuk semua yang ada di sini malam ini itu, karena materinya aku tuh tidak terlalu penting, bukan tidak terlalu penting sih, tapi lebih tentang kenapa sih harus Bapak Ibu itu harus memilih di Dimex, karena seperti yang kita tahu kalau misalnya di Dimex ini adalah broker dengan legalitas resmi, di mana legalitasnya itu terjamin oleh Bapepti. Kita juga anggota dari JFX atau Bursa Future Exchange atau Bursa Berjangka. Pak Cipta, nggak boleh coret-coret ya. Oke, thank you, terima kasih. Tolong admin dihapus. Terima kasih. Dan keduanya itu ada dari anggota Clearing Berjangka Indonesia atau KBI, of course. Dan di Dimex ini mendapatkan beberapa kali penghargaan sebagai Best Education Forex. Tepuk tangan untuk kita dan tepuk tangan untuk Dimex. Oke, next. Ini benar-benar harus dipercepat ya, Master Syam. Enggak sih, cuman kan tadi katanya operatornya settingnya ini untuk 2 jam gitu. Nah kita, tapi masih keburu sih kayaknya, nanti sama operator diinfoin lagi. Oke, dan legalitas resmi udah pasti Bapak Ibu aman banget dan terjamin banget perputaran dananya. Seperti yang kita tahu bahwa di Dimex ini 70% dananya itu dimasukkan ke KBI atau Clearing Berjangka Indonesia, dan 30%-nya itu masuk ke segregated account. Segregated account itu apa? Segregated account itu adalah rekening pemisah antara dana nasabah dengan dana operasional perusahaan. Di mana kalau amit-amitnya di Dimex ini mengalami bangkrut, uangnya Bapak Ibu itu masih aman 70% di KBI. Dan segregated account yang ada di Dimex ini ada 5 bank, termasuk Bank Arta Graha Internasional yang baru bergabung sekitar 1 minggu yang lalu dengan kita. Ini menjadi segregated account tambahan setelah Mandiri, BCA-BI, dan CAMB Niaga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. 70% dana nasabah itu masuknya ke KBI, bukan ke kami sebagai afiliator. Karena kami bukan afiliator yang menerima keuntungan, yang menerima profit dari kerugian nasabah. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Karena Bapak Ibu udah pasti tahu perputaran uang di broker legalitas resmi. Exactly. Dan yang paling menarik dari Dimex itu adalah deposit dan withdrawal-nya itu tercepat 5-10 menit, bahkan unlimited time dan tidak terhitung. Kalau Bapak Ibu hari itu profitnya itu banyak sekali, bisa berkali-kali, WD-nya pun bisa berkali-kali juga saat itu juga. Mau WD-nya
semua modal, mau WD profitnya sampai miliaran, ratus miliaran, insya Allah di Dimex amanah dan selalu berkualitas, memberikan withdrawal tercepat 5-10 menit. Seperti itu. Dan di Dimex program rewardnya sebenarnya banyak banget, bukan hanya cuman Alphard, Fortuner, mobil, Honda, Vario, Range Rover, tapi banyak juga kayak jalan-jalan ke trip luar negeri or something else. Bapak Ibu tinggal mengajukan aja, karena program reward yang ada di Dimex ini tanpa diundi sama sekali, but syarat dan ketentuannya itu berlaku. Sebentar. Exactly. Nah, ada 4 cabang di Dimex nih, Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang jauh di luar kota, itu di Dimex pusatnya itu ada di Bandung, di Jalan Garuda Bandung nomor 88. Cabangnya itu ada di Jakarta Pusat, of course. Ada juga di Yogyakarta. Cabangnya ada juga di Pekanbaru, dan terakhir itu di Makassar. Jadi Bapak Ibu yang jauh tidak harus ke pusat, tapi cari cabang-cabang yang ada di kota-kota, 4 kota tersebut, karena Bapak Ibu bisa datang ke sana untuk langsung live trading ataupun private trading, karena semuanya sistem di Dimex itu sama, mengadakan atau memberikan edukasi dan bimbingan trading forex secara gratis. Nah, yang membuat broker di Dimex ini beda dari yang lain apa? Karena sampai sejauh ini hanya di Dimex lah yang memberikan program edukasi online dan offline secara lengkap. Online-nya itu ada live streaming analisa harian di pagi hari on YouTube di Dimex Official. Of course, yang selalu dibawain sama Master Sony, Master Syam, dan Master Widi. Ada grup bimbingan education center, bukan center tapi sentre, ini nggak tahu yang buatnya Master Syam. Katanya biar ke Britishan, bukan center tapi sentre. On Telegram of course, dan juga on WhatsApp. Dan untuk Bapak Ibu yang ketinggalan nih, kalau edukasi itu kita sediakan edukasi via webinar Zoom. Jadi webinarnya via Zoom, dan itu udah ada jadwalnya lengkap banget dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari dalam 1 minggu, dan jamnya juga jam di mana malam hari lah ya. Kalau nggak salah ya Pak Sam ya? Salah aku. Oke. Dan pengarahan cara trading online via time viewer. Nah, ini yang Bapak Ibu yang masih basic, nggak bisa klik buy sell atau tidak bisa mempelajari tools MT5, itu bisa langsung diarahkan atau minta pengarahan mentor-mentor yang ada di Dimex untuk team viewer. Time viewer ini di mana pengarahannya langsung PC to PC. Jadi diterangkan langsung, dipraktekkan langsung. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau edukasi online, itu kita mumpuni sekali dan banyak sekali programnya. Jadi nggak usah takut ketinggalan atau nggak usah takut bilang nggak bisa transaksi trading forex. Next, materi lengkap on YouTube di Dimex Official. Jadi banyak banget materi pembelajaran edukasi bagaimana cara trading forex yang baik dan benar. Materi-materi trading, teknik-teknik trading itu semuanya Bapak Ibu bisa langsung lihat di YouTube-nya di Dimex Official. Like that. Dan offline-nya, nah ini untuk offline-nya Bapak Ibu, live trading bersama di kantor pusat atau cabang di Dimex terdekat, ada private trading di kantor pusat atau cabang di Dimex terdekat juga, dan kopi darat. Kopi darat itu berarti Bapak Ibu bisa mengundang kami datang ke tempatnya Bapak Ibu untuk melakukan edukasi live secara langsung dengan Bapak Ibu, seperti itu. Oh, gemetaran ya? Nah, ini yang paling menarik. Jadi Bapak Ibu, edukasinya kita itu paling intens itu secara online via Telegram. Di sini ada DE Central Official, di mana edukasinya lengkap sekali dari basic hingga expert, atau dari basic hingga Bapak Ibu bisa trading mandiri. Keduanya itu ada signalnya juga. Jadi pepatah itu mengatakan lebih baik belajar sambil praktek, karena kalau misalnya untuk berbisnis trading forex, di mana psikologi menjadi patokan utama kita bisa transaksi, disiplin dengan money management yang baik. Karena tanpa psikologi yang baik dan tanpa edukasi serta pembelajaran praktek, belajar sambil praktek, biasanya kalau terkait dengan uang, semuanya bisa serakah dan tidak disiplin. Beda kalau kita belajar pakai akun demo. Karena kalau akun demo, psikologi tidak terkontrol atau tidak terkendali. Karena anggapannya adalah
kalaupun misalnya uang demo ini habis, kita bisa buat demo lagi. Tapi berbeda kalau kita aplikasikan langsung dengan akun real, di mana akun uangnya juga uang real, kita bisa menjaga baik-baik, kita bisa melakukan transaksi dengan money management yang baik, dan juga planning trading yang baik, seperti itu. Kalau misalnya modal Bapak Ibu sudah sesuai, sudah ada, tinggal Bapak Ibu buatkan planning trading mau profit berapa per hari, dan berapa persen kerugian yang sanggup dikeluarkan untuk Bapak Ibu melakukan trading. Karena yang namanya bisnis itu pasti ada untung dan ada ruginya. Nah, ini yang paling menarik lagi untuk Bapak Ibu yang basicnya betul-betul pengen memperdalam basic trading forex, itu di Dimax Education Center itu membuat yang namanya kelas program batch 1, 2, 3, sekarang udah 4 ya kalau nggak salah. Sekarang udah 4, dan alhamdulillah mentor-mentor kami yang ada di Dimax itu sangat telaten dan sangat kompeten sekali membimbing Bapak Ibu untuk mempelajari cara bagaimana bisa memanfaatkan peluang profit dalam trading forex. Dan ini semua dilakukan secara gratis. Tambahannya adalah Bapak Ibu udah kenal saya. Kalau saya itu adalah yang punya private signal dengan 3M expert, dan juga private coaching with Miss Mary Putri. Dan ini juga alhamdulillahnya, walaupun kita wanita, tapi kita independen, di mana kita bisa memberikan signal dengan akurasi, bisa dibilang 99% profit, dengan akumulasi profit mingguan hingga bulanan. Jadi kalau misalnya, 1 bulan itu signalnya ada 20, tapi loss-nya cuma 1 atau 2 kali, tapi akumulasi tetap profit, maka itu bisa dibilang 99% akurasi profitnya. Bedanya kalau sistem private signal with Miss Chanley ini, dia menggunakan satu teknik, yaitu teknik 3AMA, dengan konsisten memberikan signalnya hanya SAU USD aja, makanya depositnya juga mahal. Berbeda dengan Master Mary, Miss Mary Putri. Miss Mary Putri ini signalnya itu berbentuk broadcast, jadi Bapak Ibu bisa langsung meminta signal tambahan dari Master Mary ataupun dari saya, karena yang paling utamanya itu adalah DEC Center atau Dimax Official. Ya, Dimax Official. Pak Syam nggak boleh senyum-senyum. Oke, ternyata sudah cukup sekian, Master Syam. Oke, terima kasih, keren banget ya Mas Tichenly, yang ditunggu-tunggu kayaknya nih dari 105 orang peserta nih. Dan bermanfaat banget ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya untuk apa yang kami sampaikan. Sekali lagi, tujuan kami adalah kami ingin merubah paradigma masyarakat mengenai bisnis trading forex ini, karena di bisnis trading forex ini peluangnya luar biasa besar. Udah gitu juga teman-teman udah bisa lihat sendiri ya, kantornya ada di Dimax tuh, mentor-mentornya ada, mau yang di Jakarta, Makassar, Pekanbaru, Yogyakarta, Bandung, apalagi itu udah lengkap gitu. Tinggal ada kemauan dari teman-teman untuk serius menekuni bisnis forex ini gitu. Oke, 10 menit Master Syam, Master Sony. Waduh. Jadi 10 menit untuk menjawab pertanyaan sampai kita bisa menentukan siapa pemenang dari ketentuan yang kita berikan. Oke, 10 menit ya. Aduh, cepet banget nih. Pertanyaan pertama ya, kalau yang nyimak pasti tahu. Di sini nggak ada yang bertanya kan ya di kolom komentar ya? Banyak sekali, Master Syam. Tapi nggak akan ini ya, kayaknya nggak akan keburu ya. Jadi kita aja yang mengasih pertanyaan buat teman-teman jawab, dan nanti ada reward. Silahkan hubungi admin kalau teman-teman menang. Master Syam, di sini ada The Art of Candlestick, Master Abdul Kamil. Wow, Master Abdul. Halo, apa kabar? Halo Bapak Abdul Kamil, silakan Bapak dibuka dulu mikrofonnya. Buka dong penyamarannya, Master of Candlestick. Iya, The Art of Candlestick tadi barengan maksudnya sama itu. Ini nih. Silakan Mas Abdul. Sehat Pak Abdul. Alhamdulillah sehat-sehat. Suara saya kedengar semuanya enggak ini? Bagus Pak. Oke, sekedar ini masukkan aja sedikit semuanya ya. Ini adalah suatu luar biasa pertemuan antara beberapa mentor ini. Ada dari pusat yang notabene selalu intent buat teman-teman semua yang ada di Dimax. Dan kebetulan kami juga selalu coba posisi kami di Pekanbaru, dan kami selalu support buat teman-teman semuanya. Jadi pesannya buat para trader ya, baik pemula maupun yang sudah lama. Cuma satu, jangan pernah putus asa dalam untuk menuntut ilmu.
Karena pada prinsipnya dalam dunia trading, itu modalnya kan saya mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu keilmuan dan modal itu sendiri. Yang banyak yang terjadi saat ini, yaitu orang banyak punya modal, tetapi keilmuannya nggak ada, akhirnya nekat. Apa yang terjadi pasti akan berantakan. Nah, ini adalah suatu momen, kesempatan terbaik buat siapapun, bahwa di DIMEC adalah salah satu pialang atau broker yang mengutamakan edukasinya. Ini luar biasa sekali buat teman-teman semuanya gitu. Itu masukan saya, Pak Sam, ada Master Sony juga ini. Monggo, ada Mas Charlie Terima ya. kasih Pak Abdul buat ujangannya ya. Keren banget Master Abdul ini, karena memang beliau adalah salah satu trader senior dan saya juga banyak belajar ya sama beliau. Terima kasih sekali lagi Master Abdul Tamim ya. Salam buat teman-teman di Pekanbaru. Dan langsung mungkin ya kita akan pertanyaan pertama aja langsung mungkin ya. Buat teman-teman yang nyimak pasti tahu nih jawabannya. Dengerin baik-baik ya. Oke, Master Syam sebentar. Ini DEC Sentre kasih signal sawu ya? Iya, udah TP. Oke, sama berarti saya juga sama analisanya signal sawu buy dan alhamdulillah udah running profit. Ih, keren. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Langsung aja pertanyaannya satu aja mungkin ya, karena nggak akan cukup kayaknya. Jadi ini pertanyaannya, yang nyimak pasti akan tahu jawabannya. Dengerin baik-baik karena saya nggak akan ulang. Tadi saya mengatakan ada yang namanya Bretton Woods. Bretton Woods ini apa? Tadi udah saya jelaskan dan nggak akan saya ulang lagi. Tapi di dalam Bretton Woods ini dia melahirkan 3 lembaga internasional yang berfungsi memantau aktivitas ekonomi secara global atau di dunia. Nah, 3 lembaga internasional itu apa? Sebutkan satu aja. Itu aja mungkin ya teman-teman pertanyaannya. Gitu. Silahkan buat teman-teman yang bisa jawab. Angkat tangan, raise hand atau kayaknya nggak akan cukup ya waktunya ya. Bisa 15 menit lagi. Bisa ya, oke. Silakan teman-teman nyalakan mikrofonnya, nyalakan kameranya. Oke, hadiah pertama dari pertanyaan Master Syam itu aku keluarin Mas Antam 1 gram. Hadiahnya adalah Antam 1 gram. Ini operator tolong yang raise hand, yang mau buka tolong dibuka untuk mic sama mikrofonnya, operator. Ini Pak Agung Darmadi ya. Oh ini kalau nggak salah Pak Agung tuh udah jadi member juga ya. Operator tolong. Salam Pak Agung. Ini nanti ada pertanyaan selanjutnya ya, ada hadiah juga. Ini operator tolong dibuka. Siapa? Salam Bu Senli, Master Sam. Salam Bapak, salam semoga sehat. Ya, itu jawabannya IMF. International Monetary Fund salah satunya, kemudian Bank Dunia atau World Bank. Oke. World Bank Trade ya kalau nggak salah. Oke. Tapi itu saya kunci ya jawabannya. Jadi salah satu lembaga internasional yang dibentuk ketika ada Bretton Woods itu adalah jawabannya Pak Agung ini adalah IMF ya. Dan WTO lah ya, ada Oke. WTO juga. Tapi saya cuma butuh tadi satu aja ya, dan itu saya kunci. Nah, operator tolong dicatat ya untuk Pak Agung Darmadi, apakah betul atau tidak, nanti di akhir kita akan umumkan. Terima kasih Bapak Agung untuk partisipasinya. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin dari rekan-rekan saya, ada Master Sonson dan Master Widi, silakan. Pertanyaannya untuk disampaikan. Silakan mungkin dari Coach Sonson dulu ya. Oke. Pertanyaan dari saya. Ada berapakah grup di DMAX yang disebutkan tadi? Nah, apa tuh? Teman-teman silakan. Boleh. Kalau ada yang mau jawab. Ini gampang banget ya dapetin hadiahnya. Gampang Pertanyaannya banget gampang-gampang. Aduh, banyak banget yang angkat tangan tuh. Pak Agung lagi. Jangan. Yang belum. Coba operator tolong dipilih tuh pada raise hand tuh. Pertanyaannya apa Master Syam? Yang sekarang pertanyaannya dari Master Sony. Oh, oke. Yang tadi udah saya lock jawabannya, nanti akan diumumkan betul atau tidaknya. Pertanyaan
adalah ada berapa grup di DMAX saat ini? Wah, ini banyak nih yang raise hand nih. Tolong operator. Banyak banget Raisin. Mau yang mana? Silakan Mas Chenly mungkin yang memutuskan. Jadi kalau salah pilih, nanti kalau iri Mas Chenly yang disalahkan ya. Nah ini Mas Chenly yang pilih ya, silakan. Oke, Bapak Imam Fauzi deh. Oke, kita buka ya. Salah sembah teh. Yang mana nih? Ya udah. Halo. Bapak Fauzi. Oh, yang ini tolong kameranya dibuka kalau boleh Bapak. Halo, udah. Halo. Kedengeran nggak? Nah, kalau untuk suara udah ada, untuk kamera. Oh, kamera. Iya. Ujung Marende. Waduh. Grup apa ini? Itu grup tele ya, Mas? Semuanya, Atau grup Pak. apa? Ada berapa banyak grup ya, Pak Son? Ya, ada Oh, berapa? kalau grup TP ada 3, kemudian grup Miss Chen ada 2, terus saya ikut juga yang Teh Mary. Jadi sekian ada grupnya. 3, Jadi 2, total 5, ada berapa Pak? 6. Saya ada punya 6. Jadi total ada 6. Oke, kita lock ya. Apakah betul atau Oke. tidak nanti di akhir. Betul, Terima Kang. kasih Bapak Imam Fauzi. Satu lagi mungkin ya pertanyaannya dari Master Widi, Master paling muda nih. Oke, pertanyaan saya gampang banget sih sebenarnya ya. Basic banget ini. Gitu. Kan teman-teman yang nyimak tadi, kita pasti bakal bisa jawabnya. Pertanyaannya, kenapa pasar forex bisa buka 24 jam? Pertanyaannya adalah kenapa pasar forex bisa buka selama 24 jam? Ya, betul. Oke, silakan raise hand. Kita kasih waktu 10 detik buat teman-teman raise hand-nya. Seperti biasa Mas Chenly yang pilih. Oh, terima kasih loh ya. Udah ya, 1, 2, 3. Nah, siapa nih? Budi Santoso. Oke, Bapak Budi Santoso. Coba dibuka mic sama kameranya. Bapak Budi. Bapak Budi Santoso, boleh silakan. Kita kasih waktu 5 detik untuk buka kamera sama mic-nya. Oke, terima kasih. Jawabannya apa, Bapak Budi Santoso? Jawabannya karena bisa 24 jam karena 3 sesi. Karena 3 sesi. Iya, ada 3 sesi. Bisa 24 jamnya betul, tapi apakah betul karena ada 3 sesi atau lebih atau kurangnya? Kita lock dulu untuk jawabannya. Oke, terima kasih Bapak Budi Santoso untuk partisipasinya. Oke, mungkin udah ya, udah 3 pertanyaan ya. Rewardnya juga kayaknya udah dapet nih. Ya mudah-mudahan sih ada yang gugur, jadi kita bisa lempar gitu. Oke, langsung aja untuk pertanyaan saya. Organisasi internasional yang terbentuk ketika terjadinya Bretton Woods Agreement di tahun 1944 bulan Juli. Yang pertama, itu ada yang namanya General Agreement on Traffic and Trade atau disebut GATT disingkatnya itu. Yang kedua, ada International Bank of Reconstruction and Development. Dan yang ketiga, ada IMF. Jadi jawaban Bapak siapa tadi lupa saya. Itu Agung. betul ya, bukan kan, tapi tadi udah di ini kok udah dicatat sama admin ya. Oh Pak Agung ya yang tadi tuh, Mana Pak saya bukan Pak deh Agung, ada kayaknya. Pak Agung? Oh iya betul Pak Agung ini katanya Pak Agung Darmadi, udah ya. dicatat sama admin. Jadi Selamat, Pak Agung. jawaban Pak Agung betul Pak. Selamat Bapak mendapatkan rewardnya. Nanti bisa hubungi adminnya ya, gitu dengan menyertakan buktinya ini. Boleh di screenshot ya Pak ya. Ya, selamat ya Pak ya. Dan silakan untuk jawaban yang kedua, Master Sony, apakah betul atau tidak? Betul ya, grup kita ada 6, Telegram 3, Mas Chenly 2, ada grup Sigmanya dan grup diskusinya, dan terakhirnya ada
Rifan dan Cimeri sebagai broadcast list-nya. Jadi, Oke. total ada 6, betul. Jadi jawabannya 6. betul ya. Tadi siapa yang menjawab pertanyaan Mas Son itu? Pak Imam ya. Pak Imam ya. Pak Imam tadi yang menjawab pertanyaannya. Selamat Pak Imam, jawabannya betul. Dan yang terakhir Master Widi. Ya, betul. Jawaban dari Pak Budi Santoso ya tadi ya? Ya, betul. Apakah betul? Boleh disebutin dulu Pak, gitu, di sesi apa aja? Nah, boleh Pak disebutin lagi Sekalian ya. katanya. Boleh, silakan Bapak Budi. Kita kasih waktu 5 detik. Buka lagi kamera dan mikrofonnya. Boleh, yuk. Sesi apa aja? Ini jawaban terakhir masih bisa ada kemungkinan salah ya, jadi masih bisa dilempar loh teman-teman. 5, 4, 3, 2, oke. Silahkan dijawab. Oke. Pak Budi, mic-nya dinyalakan. Dilempar aja ke teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin dilempar aja. Silahkan, mungkin seperti biasa masih Stanley itu yang pilih. Itu banyak banget tuh yang raise hand tuh. Boleh dibantu dipilih lagi ya. Oke. Siapa ini ya? Pak Abdul Aziz tuh. Ini boleh semuanya yang jawab. Siapapun boleh kok. Pertanyaannya tetap yang tadi atau boleh diganti itu kembali lagi ya. Soalnya, Coba ini. Satu dulu. Oke, Randy Caniago. Randy Caniago, silahkan Bapak Randy Caniago dibuka mic dan mikrofonnya dan kameranya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas Arwidi. Apakah mau diganti pertanyaannya atau masih tetap sama? Bentar, kayaknya tetap sama aja deh. Sama ya pertanyaannya. Silahkan diulang Mas Arwidi untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya, kenapa pasar forex bisa buka 2? Karena jawab. Karena dibagi dalam 3 perdagangan, yaitu Asia, Eropa atau London dan New York. Jadi trader itu bisa memilih untuk waktu kapan dia tradingnya. Oke, jadi Ada 3, jawabannya. ada 4 nih. Tapi jawabannya karena pasar forex-nya waktunya dibagi ya. Bagian itu saya sudah setuju. Tapi apakah betul 3 sesi? Master Widi silahkan dijawab. Apakah betul? Oke. Untuk jawabannya, kalau menurut saya sih kurang tepat ya. Itu ada 3, harusnya ada 4. Gitu. Nah, Aduh, bisa sayang disusun banget ya. nih. Jadi sebenarnya gampang banget loh. Kemudian bisa buka di Forex Factory ya. Itu di paling bawah itu ada jadi sesinya jadi semuanya. jawabannya Bahkan kurang sampai ada tepat. sampai overlap-nya ya gitu. Oke. Jadi sampai persambungannya antara nah, jadi susunannya itu antara dari sesi Sydney ya, yang pertama itu sesi Sydney, lalu ada sesi Asia, dan yang ketiga itu ada sesi London, maksudnya Eropa ya. Lalu yang terakhir sesi New York, itu di Amerika. Oke, nanti itu akan kita bahas juga ya, masuk ke materi pembelajaran. Nah, ini ada info dari operator, waktunya tinggal sekitar 4 menit lagi gitu. Buat teman-teman tadi yang jawabannya betul, bisa klaim hadiahnya, hubungi admin. Tadi udah kita catat juga ya, Pak Agung ya. Dari saya dulu ya, dari saya pribadi, mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata ya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan doakan teman-teman kita sehat juga biar terus kita bisa melakukan aktivitas seperti ini secara rutin, terus bisa memberikan edukasi dan manfaat buat teman-teman semua. Seperti itu mungkin dari saya pribadi dan ada dari rekan-rekan saya. Silakan mungkin kita berpamit ya. Oke, dari saya untuk bapak ibu yang sedang bertanya dan tidak terpilih kuis, mohon maaf, di next lain kali kita akan bertemu lagi. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, belum kejawab karena waktu yang terlalu singkat, silakan ditanyakan secara personal ataupun di sosial media kami. Saya Chen Liani, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf bukan menggurui, tapi memberikan informasi yang saya tahu tentang dunia trading. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Salam sehat dan happy profit. Master Widi, Master Depan, dan Master Sony, silahkan
sepatah kata untuk sebelum kita close. Wah, ada Mas Mulia muncul. Ya, dari saya dulu, terima kasih waktunya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Happy profit dan selamat beristirahat. Silakan Master Sony dan Master Widi. Oke, mungkin dari saya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir di acara virtual workshop ini, dan semoga kita bisa bertemu dan berjumpa kembali ya di kegiatan virtual workshop ini. Dan terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan kata tentunya, dan semoga bermanfaat ya teman-teman, dan yang masih belum terjawab ya, masih belum terjawab untuk pertanyaan-pertanyaan bisa langsung japri aja ke kami atau bisa langsung ke teman-teman trading advisor kami juga bisa. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan Master Sony. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, dan saya pengen baca satu komentar yang cukup menarik di sini. Master Widi glowing gitu. Iya, saya dari tadi nahan senyum baca komentar itu. Emang glowing banget ya. Paling muda, paling glowing. Ini ya. Terima kasih. Terima kasih responnya, dan terima kasih juga partisipannya. Terima kasih juga sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Yang kurang-kurangnya dan apabila salah kata kami mohon maaf, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kami Mentor Didimax mengucapkan pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Didimax undur pamit dulu. Dah.